Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Aprilia. Saya dari kelas 10 MIPA 5 dengan nomor absen 26. Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Haling merupakan pendahulu Wangsa Sailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumurti pada tahun 594 Masehi sampai dengan tahun 605 Masehi. Prabu Wasugeni pada tahun 605 Masehi sampai dengan tahun 632 Masehi. Prabu Kiratasigha pada tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 648 Masehi. Prabu Kartikeyasigha yaitu pada tahun 648 Masehi sampai dengan tahun 674 Masehi. Ratu Sima yaitu pada tahun 674 Masehi sampai dengan tahun 695 Masehi. Merupakan raja kerajaan Kalingga yang dianggap paling berpengaruh, terkenal dan berhasil membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya. Ia adalah Ratu Maharani atau raja wanita pertama dari kerajaan ini yang membuatnya istimewa. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga berlangsung sekitar 2 abad dari abad ke-7 hingga abad ke-9. Kerajaan Kalingga mengalami masa keemasan pada saat kepemimpinan Ratu Sima yang terkenal dengan kedisiplinannya. Kerajaan Kalingga bertahan kurang lebih selama 1 abad menurunkan penguasa-penguasa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi Kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Kemunduran Kerajaan Kalingga juga disebabkan oleh ketatnya persaingan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah, Situs Puncak Sanggalikur, Catatan Dinasti Tang, Catatan Itsing, dan Naskah Waitaita. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tarik Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut Negara Kertagama. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Zaman kejayaan Kerajaan Majapahit terkenal dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Negara, yang merupakan raja keempat Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit yang ditandai dengan terwujudnya gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Masa kejayaan Majapahit di tangan Hayam Wuruk tidak lepas dari patihnya, yaitu Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Gajah Mada adalah Mahapatih Amangkubumi, turut berjaya menyatukan Nusantara. Hal itu tertuang dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dan dicatat dalam Serat Pararaton. Di situ dapat ditemukan bahwa 10 wilayah di Nusantara yang menjadi sasaran harus mengakui kejayaan Majapahit, yaitu Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sesudah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. Di antara para keluarga mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris atas tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan yang biasa dikenal sebagai paregreg.
Kemudian, menurut prasasti-prasasti peninggalan kerajaan, menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1519 Masehi, pada masa Pati Unus menaklukkan Majapahit. Prasasti peninggalan kerajaan Majapahit adalah Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Canggu, Prasasti Biluluk 1 sampai dengan Biluluk 3, Prasasti Karangbogem, dan Prasasti Katiden 1. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Kusumawardhani Wikramawardhana, Suhita, Bretumapel atau Kertawijaya, Raja Sawardhana, Purwawisesa, dan Kertabumi. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1041 Masehi di Kediri, Jawa Timur. Saat Erlangga mundur dari jabatannya Masehi di Kediri, Jawa Timur, saat Erlangga mundur dari jabatannya sebagai Raja Kahuripan. Kerajaan Kediri berdiri dari pemecahan Kerajaan Kahuripan. Raja yang dikenal akan prestasinya dalam memimpin Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang memimpin pada tahun 1135 Masehi sampai dengan tahun 1157 Masehi. Selain Raja Jayabaya, raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri adalah Raja Sri Samarawijaya, Raja Sri Jayawarsa, Raja Bameswara, Raja Sri Sarweswara, Raja Sri Aryaswara, Raja Sri Gandra. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kediri adalah Prasasti Kamulan, Prasasti Galunggung, Prasasti Jaring, Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Sirah Keting, Prasasti di Tulungagung dan Kertosono, dan juga Prasasti Ngantang. Puncak masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada saat pemerintahan Raja Jayabaya, karena Raja Jayabaya mampu mengalahkan Kerajaan Jenggala dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Kerajaan Kediri runtuh setelah dikalahkan dalam pertempuran Ganter oleh pemberontakan Ken Arok yang kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok didukung oleh para Brahmana. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Sunda, yang sekarang adalah Bogor. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923 Masehi. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada tahun 1482 Masehi dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Tercatat 5 raja yang memimpin Kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 Masehi sampai dengan tahun 1521 Masehi. Surawisesa yaitu pada tahun 1521 Masehi sampai dengan tahun 1535 Masehi. Ratu Dewata yaitu pada tahun 1535 Masehi sampai dengan tahun 1543 Masehi. Ratu Sakti yaitu tahun 1543 Masehi sampai dengan tahun 1551 Masehi. Serta Ratu Nilakendra yaitu pada tahun 1551 Masehi sampai dengan tahun 1567 Masehi. Kerajaan Pajajaran mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah, ditandai dengan pemboyongan Palangkas Seriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surawosan di Banten oleh Maulana Yusuf.
Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Pajajaran adalah Prasasti Cikapundung, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Huludayeh, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebun Kopi II, dan situs Karang Kamulian. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Bali adalah 1. Sri Kesari Warmadewi, 2. Ratu Sri Ugrasena, 3. Tabanedra Warmadewa, 4. Jayasinga Warmadewa, 5. Jayasadu Warmadewa, 6. Sriwijaya Mahadewi, 7. Dharma Udayana Warmadewa, dan yang terakhir adalah Maraka. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Bali adalah Prasasti Panglapuan, Prasasti Blanjong, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti Anak Wungsu, Candi Padas, Candi Wasan, Candi Magening, dan Pura Bekasi. Keruntuhan Kerajaan Bali disebabkan oleh siasat dari Mahapati Gajah Mada yang pada waktu itu sedang memperluas ekspansinya ke Nusantara. Awalnya ia mengajak Raja Bali untuk berunding mengenai penyerahan Kerajaan Bali ke tangan Kerajaan Majapahit. Karena itu, Patih Kebo Iwa dikirim ke Majapahit untuk perundingan damai. Namun sesampainya di sana, Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan Kerajaan Bali. Lalu Majapahit mengirim Gajah Mada yang berpura-pura mengajak berunding, namun kemudian ia membunuh Raja Gajah Watra sehingga Kerajaan Bali berada di dalam kerajaan Raja Gajah Watra sehingga Kerajaan Bali berada di dalam Kerajaan Majapahit. Kerajaan Bali mencapai masa keemasannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana atau Darmodayana. Karena pada masa pemerintahannya sistem pemerintahan yang semakin jelas dari sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Darmodayana juga pihak kerajaan memperkuat hubungan dengan mengawinkan Dharma Udayana dengan Mahendra Datta, putri Raja Makuta Wangsawardhana dari Jawa Timur. Hal tersebut akhirnya semakin memperkokoh kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan Bali. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi atau tahun 358 Masehi, menurut buku Wangsakerta. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat, yaitu di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan saat pemerintahan Raja Purnawarman. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini adalah 1. Raja Jayasingawarman, yaitu pada tahun 358 Masehi sampai dengan 382 Masehi. 2. Raja Dharmayawarman, yaitu pada tahun 382 Masehi sampai dengan 395 Masehi. 3. Raja Purnawarman, yaitu pada tahun 395 Masehi sampai dengan 434 Masehi. Yang keempat, Raja Wisnuwarman, yaitu pada tahun 434 Masehi sampai dengan tahun 455 Masehi. Yang kelima adalah Raja Indrawarman, yaitu pada tahun 455 Masehi sampai dengan tahun 515 Masehi. Keenam adalah Raja Candrawarman, yaitu tahun 515 Masehi sampai dengan tahun 535 Masehi. Yang ketujuh,
Raja Suryawarman, yaitu tahun 535 Masehi sampai dengan tahun 561 Masehi. Yang ke-8, Raja Kertawarman, yaitu tahun 561 Masehi sampai dengan tahun 628 Masehi. Yang ke-9, Raja Sudhawarman, yaitu tahun 628 Masehi sampai dengan tahun 639 Masehi. Yang ke-10, Raja Hariwangsawarman, yaitu pada tahun 639 sampai dengan tahun 640 Masehi. 11. Raja Nagajayawarman, yaitu pada tahun 640 Masehi sampai dengan tahun 666 Masehi. Yang ke-12, Raja Linggawarman, yaitu pada tahun 666 Masehi sampai dengan tahun 669 Masehi. Raja terakhir, yaitu Raja ke-13, adalah Raja Tarusbawa, yaitu pada tahun 669 Masehi sampai dengan tahun 723 Masehi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berupa prasasti, emas, dan sebagainya. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti kebun kopi, prasasti jambu atau prasasti pasir Koleangkak, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Ciaruten, prasasti Cidanghiang. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 tahun Masehi. Raja pertamanya adalah Raja Kudunga. Raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai memiliki jalur perdagangan yang strategis. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudunga, Maharaja Asmawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijayawarman, Maharaja Gajayanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Nalaparana Tunggawarman, Maharaja Gadingawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa Warman, Maharaja Gunaparana Dewa Warman, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa Warman, Maharaja Mulia Putra Warman, Maharaja Nalapandita Warman, Maharaja Indra Paruta Dewa Warman, dan Maharaja Dharma Setia Warman. Puncak kejayaan Kutai yaitu saat Mulawarman menjadi raja, ditandai dengan adanya prasasti Yupa di Muara Keman. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan. Kutai adalah prasasti Yupa, Ketopong Sultan, Kalung Ciwa, Kalung Uncal, Penyu Emas, Tali Juwita, Keris Bukit Kang, Kelambu Kuning, dan Tahta Sultan. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, sekarang masuk wilayah kota Palembang. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya melakukan berbagai ekspedisi untuk menaklukkan dan meluaskan kekuasaan di wilayah tetangganya seperti di Tulung Bawang, Tarumanegara, dan Medang. Sejarah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10 di mana saat itu kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Tidak hanya perdagangan maritim saja, akan tetapi juga berbagai kerajaan di Asia Tenggara berhasil dikuasai oleh Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh
melemahnya kekuatan militer Sriwijaya, membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Dan juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dahulu merupakan daerah taklukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Peninggalan kerajaan ini antara lain adalah Kompleks Arkeologi Bukit Seguntang, Kompleks Candi Muara Takut, dan Kompleks Candi Muaro Jambi. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kadang Brahi, dan Prasasti Ligor. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sri Indrafarman, Rudra Vikraman, Maharaja Wisnu Darmatunggadewa, Daranindra Sangramadhananjaya, Samaragrawira, Samaratunga, Balaputradewa, Sri Udayadit, Yavarman Se, Lihoutahialitan, Hietej atau Haji, Li Cudama Nifarma Devase, Licu Lawunifu Matian Ho, Sri Maravi Jayotunga Se Lima Lavi, Sumatera Bumi Sangramavi Jayotunga, Rajendra Dewa Kulotunga Tihua Kalo, Rajendra II, Rajendra III, Srimat Trailokya Raja Maulibhusana Warmadewa, Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa, Srimat Sri Udayadit Tiawarma, Pratapaparakrama Rajendra, dan Maulimali Warmadewa. Sekian video dari saya, maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.